warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu pada jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, puji syukur senantiasa mari kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini kita semua yang hadir di tempat yang mubarak ini masih diberi kekuatan, kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah salat subuh berjamaah sekaligus untuk sharing pengetahuan kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang telah kita lakukan dari awal sampai begini mendapat catatan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah, saya pada kali ini tema saya adalah bagaimana mengelola usia kita yang sudah tinggal beberapa itu urutannya nggak tahu. Nanti kita coba itu bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan. Namun untuk kali ini mari kita berasmaul-husna sejenak agar kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala menghadapi asmaul-husna.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita dalam usia yang selalu banyak sekali dalam informasi yang kita dapat dalam sehari-hari, tentunya ini berpengaruh kepada pikiran kita, sehingga pikiran yang kita senantiasa ada di dalam benak kita, mari kita kelola baik, sehingga dengan mengelola pikiran pada usia yang cukup lanjut ini, insya Allah kita akan menambah barokahnya terhadap sisa daripada umur kita masing-masing. Karena kita ketahui bahwa umur kita, usia kita ini tidak ada yang tahu, Masya Allah. Jangan berharap karena saya masih muda, saya masih lama hidup di dunia. Kita indikatornya atau ukurannya itu antara dua sholat. Kalau kita sholat subuh, ya kita nunggu ya tunggu. Di antara itu sebetulnya yang kita harus kelola sisa umur kita. Alhamdulillah kita sampai nanti pada saat tutur kita syukuri. Karena tidak jarang dan tidak banyak di antara dua waktu sholat ini banyak yang sudah diambil. Insya Allah setiap detik itu ada yang dipakai di dunia ini. Termasuk kita-kita yang ada di sini. Tidak harus uang, tidak harus sakit, tidak harus harus sesuatu yang sehat. Ya. Sehat itu belum tentu juga tidak mati. Yang dikatakan panjang umur itu memang usia secara kalender, secara ukuran panjang, tapi usia biologis kita ya harusnya kita bisa kelola melalui pikiran. Karena dengan pikiran kita itu semuanya akan menjadi sesuatu yang akan terjadi. Barang siapa berpikir sesuatu itu akan muncul suatu ucapan yang kita lakukan terus itu akan muncul tindakan sesuai dengan ucapan. Tindakan yang kita lakukan terus itu akan menjadi suatu kebiasaan yang sudah tertanam di dalam tubuh kita, di dalam badan kita, itu akan menjadi habits, dan habits itu akan menjadi karakter. Jadi orang yang selalu berpikir positif itu karakternya juga akan positif. Maka dari itu sisa umur di antara dua sholat ini yang seharusnya kita kelola baik. Jangan diisi latarnya tidak baik. Saya senang sekali melihat gambaran ini karena di otak kita awalnya dari sejak lahir itu adalah
kosong, bersih, suci, tidak ada hal yang mencemari di dalam kota kita. Namun dengan berjalannya usia kita, waktu kita, kemudian kita berinteraksi, banyak pendidikan, banyak lagi informasi-informasi yang secara tidak sadar dan secara tidak langsung itu akan berpengaruh kepada kita. Ya. Maka kelihatan bahwa di kota kita itu banyak sekali hubungan informasi, pengetahuan dan lain sebagainya. Itu yang akan berkeluarnya atau munculnya satu kata. Contoh paling kecil, misalnya kita berpikir, habis ini hujan, saya tidak bawa payung. Kalau saya terlambat pulang ke hujan, habis itu saya sakit, habis itu saya flu. Insya Allah sakit benar ini. Karena itu ucapan kita, sadar atau tidak sadar, itu merupakan suatu doa. Karena doa itu, karena Allah itu mengira bahwa sesuai dengan perkiraan kita, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Maka dari itu, dalam kita mengelola pikiran, di dalam dua waktu sholat itu kita kelola pikiran kita agar pikiran kita selalu bagaimana selalu positif, selalu ingat kepada Allah. Ini yang sulit, ya. Kita aja makan itu ingatnya kalau ingat pada saat awal makan Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu makan. Lupa sekali. Lupa. Selama kita sudah lupa sama Allah. Hanya merasakan nikmatnya makan. Padahal kita bisa menikmati makanan itu karena memang ada nikmat daripada Allah dan diberikan kepada kita dalam pencapan kita. Nikmat lidah kita yang ada saat ini itu adalah nikmat yang luar biasa. Bayangkan bahwa itu kalau dicabut ada nikmat pencapnya. Soto gak rasa soto, sate gak rasa sate. Ya, banyak sekali ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah sakit ditawarin, pengen apa pak? Rasanya itu gak rasa. Ya, sate, kemarin soto, sambut hati tidak. Tetapi kalau tidak sehat, tidak enak pengecapan kita. Setelah Anda, Anda, dia sambel. Masya Allah. Jadi yang kita lakukan di antara tidak atau sering terjadi ketika kita makan sambil berbicara. Nah itu lagi. Ya, kita makan sambil berbicara itu adalah pertukaran oksigen yang ada itu akan sudah. Kalau orang itu bisa bersama-sama, maka kita bisa sedang. Itu karena antara makanan sama udara masuk dalam sehingga tersedar. Kalau cuma tersedar, itu sangat ini. Refleks tersedar itu adalah satu hal. Banyak sekali pasien-pasien yang ada di rumah sakit sudah dengan refleks tersedar. Sehingga masuk itu minum, tidak masuk ke perut, tetapi masuk ke paru. Kalau sesak otak, mandek, nafas kita tersumbat. Ada di pada anak-anak kecil. Biasanya banyak anak kecil makan sampai lagi jadi kejar. Kadang-kadang kalau tersedar seperti itu berbahaya. Kan cukup 5
Dan 5 menit kalau itu tidak di atas ya sudah selesai. Selanjutnya pada anak kecil kalau cerdas baca kalau banyak kalau masih umur setahun umur 2 tahun diterungkan pukul-pukulnya berapa itu saja. Kalau itu bisa dikeluarkan, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang berbeda. Itulah sebetulnya. Nah sekarang pada usia-usia lanjut itu refleks itu sudah mulai menurun. Ya, hati-hati. Minum aja kalau tidak pas, sering. Merasakan, sudah ada yang bisa merasakan. Ada apalagi sambil berbicara. Nah, itulah yang penting nanti. Itu semua refleks itu secara fisiologis itu rumit sekali. Allah berikan kepada kita kalau dibaca itu tidak bisa di THT muncul sudah THT muncul sudah spam muncul tenggorokan dan berkat. Masya Allah, semua itu akan terjadi kepada pikiran kita. Maka dari itu mari kita sama-sama mulai saat ini dan seterusnya pikirkan tindakan-tindakan apa atau sesuatu pikiran yang positif di antara dua soal kita. Karena di situ sebetulnya rahasia siapa yang menjamin tubuh kita masih bisa bersamaan atau bisa sholat dulu? Asuransi nggak sampai jamin. Jaminnya itu setelah menikah baru dikasih uangnya untuk yang